yang sama-sama kita cintai, hormati guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Mata Allah Betuli Hayati, segenap pimpinan pengurus badan pengelola Masjid Istiqlal, sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, beriring doa untuk kita semua senantiasa dalam bingkai rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita usai sholat asar berjamaah ini adalah terkait dengan kitab Afatul Lisan, karya Al-Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah. Afatul Lisan, bahaya lisan. Mengawali dari kajian kita kali ini terkait kitab Afatul Lisan, dalam sebuah sabdanya Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallah akhlaqan muwatta'una aknafal ladina yamlqun wa yu'lafun wa inna abghadakum ilallahil masyakuna bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwanil multabisuna lil mura'il asarat. Orang yang paling dicintai Allah, ahabbukum ilallah ahlaqan muwatta'una aknafal ladina yalqawun wa yu'lafun, yakni diantara yang dicintai Allah adalah orang yang paling baik budi pekertinya, yang rendah hati, yang menyayangi dan yang disayangi. Wa inna abghadakum ilallah al-masyaquna bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwanil multamisuna lil bura'il asar. Sedangkan sesungguhnya orang yang paling Allah tidak suka di antara kalian adalah orang yang berjalan dengan mengadu domba, yang menghancurkan persaudaraan dan mencari-cari kesalahan orang-orang yang tidak bersalah. Sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya sederhana, namun nuansa penuh hikmah yang teramat sangat dalam, nuansa penuh makna daripada sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ahabbukum ilallahi akhlaqa, ahabbukum ilallahi akhlaqa. Orang yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah yang baik budi pekertinya. Salah satu indikasi
tanda baik budi pekertinya adalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat tergantung kepada kemampuannya menjaga lisan. Dari lisan ini terkait dengan hadis Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muwatta'una aknafal ladina yalfauna wa yudlafun. Baik budi pekertinya rendah hati, menyayangi dan disayangi. Betapa bahaya lisan, sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah pun dalam sebuah sabdanya lalu memberikan sebuah penekanan, falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Ketahuilah bahwasannya saat tubuh ini melakukan tindakan, saat anggota tubuh kita melakukan perbuatan, mata melihat, telinga mendengar, lisan bertutur kata, tangan bergerak, kaki melangkah, sesungguhnya siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan hati. Ini kita semua tergerak sholat berjamaah di Masjid Istiqlal karena hati. Hati tergerak dengan ruhaniyah karena adanya ruh. Dan pertanda adanya ruh, maka yang paling mudah adalah adanya hembusan napas kita. Karenanya orang yang meninggal disebutlah menghembuskan nafas untuk yang terakhir kali. Termasuk lidah yang tak bertulang ini, kalau sudah melontarkan sebuah perkataan, dia melaksana ceret, teko. Bu, tahu ya Bu, ceret, teko. Teko, ceret, kalau isinya kopi, maka yang keluar kopi. Isinya teh, dituang teh. Susu, air susu, air susu. Air bening, air yang butek, air yang rasanya nggak karuan dimasukin ke ceret. Apa yang keluar dari ceret tergantung airnya. Itulah sebuah perumpamaan, apa yang keluar dari lisan menggambarkan bagaimana nuansa hatinya. Jadi penting
Untuk menjaga lisan ini pun kita hiasi nuansa hati kita dengan senantiasa zikrullah, terpaut hati pada Allah. Penting hati kita ini untuk kita bersihkan dari aneka macam penyakit-penyakit hati. Percayalah, apa yang terekspresi dari wajah, terekspresi dari pandangan, bagaimana kita menyikapi sesuatu, dan akhirnya kita keluarkan dengan ucapan, tergantung nuansa hati. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pun kaitan dengan bagaimana sikap kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, khususnya dalam menjaga lisan. Ala ukhbirkum bisyararikum, qalu bala, qalal masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna lil qura'il aib. Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling jahat? Ala ukhbirkum bisyarakum. Qalu, para sahabat menjawab, ya bala qalal masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-mufsiduna bainal ahibbal baghuna lil qura'il aib. Ya Rasulullah, Rasul pun berkata, yakni orang yang berjalan dengan mengadu domba, merusak hubungan kasih sayang, dan mencari-cari aib orang yang tidak bersalah. Kan ibadahnya hebat, kan rajin zikirnya, kan juga luar biasa tahajudnya. Prinsipnya saat sholat, apa buah sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat akan mampu pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Otomatis dalam sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, senantiasa mengagungkan Allah, saat rukuk sujud mensucikan Allah, sebelum melakukan tahiyat, saat sujud ada duduk antara dua sujud, berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan usai tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Ke kanan, ke kiri, menebar kedamaian, termasuk putus salam, sehingga ucapan penuh dengan yang baik-baik saja. Kembali, ala ukhbirkum bisyararikum, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling jahat? Yakni qalal masya'una bin namimah, orang yang berjalan dengan mengadu domba. Ya, repot nggak kalau adu domba? Makanya akhirnya satu dengan yang lain terprovokasi, satu dengan yang lain bermusuhan, dikarenakan kita kepada si A bicara, kamu seperti ini loh, kamu seperti ini loh.
sesungguhnya tidak demikian. Pada B juga demikian. Jumpa A dengan B bertikai karena kita. Naudzubillah min dzalik. Apalagi merusak hubungan kasih sayang. Sudah harmoni, kita lakukan fitnah dan lain sebagainya. Ini lisan penting. Karenanya teringat kita bahwasannya betapa penting menjaga lisan ini, maka kembali falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang baik-baik saja. Bahkan kalau ada orang jahil menyapa kita, menghardik kita, menginformasikan hal yang tidak baik, wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada orang yang bodoh, jahil, melakukan hal yang tidak membuat kita nyaman, qalu salama, jawab dengan penuh keselamatan. Artinya apa? Nggak perlu ditimpalin. Karena kalau tahu timpalin, nggak perlu diladenin, tahu ladenin, nggak perlu lagi diperpanjang. Qalu salama, katakan dengan penuh keselamatan. Ya. Nah, apalagi tidak boleh kita mencari-cari aib saudara kita yang membuat akhirnya kita korek-korek cari kesalahannya. Untuk itu maka kita ini dalam berinteraksi di rumah, ada lingkungan kita dimanapun berada, penting kita untuk menghayati surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka periksa dengan teliti, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin,
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ya, apalagi sekarang di medsos apa tabayun itu artinya periksa. Anggap benar, anggap memang betulan, pun kita harus tutup aib saudara kita. Ada sebuah kisah Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan murid-muridnya. Di tengah jalan jumpa dengan bangkai. Salah seorang muridnya mengatakan, luar biasa busuk sekali bau bangkai ini. Luar biasa busuk sekali bau bangkai ini. Kemudian mendengar ucapan muridnya tersebut, Nabi Isa alaihissalam mendekati dan langsung Nabi Isa mengatakan, sungguh sangat putih sekali binatang ini giginya. Sangat putih sekali gigi binatang ini. Paham nggak maksudnya ini? Maksudnya paham kan? Artinya mengajarkan dengan lemah lembut, santun, penuh hikmah. Nabi Isa tetap yang dikatakan adalah sungguh amat putih sekali gigi binatang ini. Yang dikeluarkan oleh lisan Nabi Isa bukan kalimat bau busuknya, tapi sisi positifnya. Kalau kita kan kalau ada positif, kalau perlu udah bilang bau busuk, bau tujuh rupa banget. Wah, artinya apa? Kalau sudah bicara syariat, ya memang baunya busuk. Tapi kalau sudah masuk ilmunya ke hakikat, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya, lihat sisi terbaiknya, maka saat itu tidak rusak pikiran kita, tidak rusak hati kita. Nah, karenanya saat kita melihat sesuatu, kadang kalau kita jernih hati kita, maka akhirnya yang keluar yang positif saja. Saudara-saudara sekalian, akhirnya sebagai sebuah renungan kembali bahwa dalam bahasan kitab Afatul Lisan ini pentingnya menjaga lisan ini. Dalam sebuah hadis Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha 'inda lisani kulli fa'il falyattaqillah amrun 'alima ma yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha 'inda lisani kulli fa'il. Allah berada di lisan orang yang berbicara. Kita tahu hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid di akhiran ayat keempat.
وهو معكم أينما kuntum, dan Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui lagi amat sangat maha melihat. Rasul bersabda, innallaha 'inda lisani kulli qa'il. Allah berada di sisi lisan orang yang berbicara. Bahkan dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Ya Allah, akhirnya kita harus muraqabah, selalu merasa dalam monitoring Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa musyahadah, merasakan bersama dengan Allah. Kalau sudah demikian, maka innallaha 'inda lisani kulli qa'il falyattaqillah amru'un 'alima ma yaqul. Bertakwalah orang yang mengerti apa yang ia katakan. Dengan demikian penting menjaga lisan, ya, insya Allah. Karenanya zikir ada yang disebut zikir lisan, ada yang sir. Saat kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ya semua subhanallah walhamdulillah wa la dirasakan di hati, jangan hanya sekedar lisan. Yang suci hanya Allah, segala puji milikmu ya Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Masuk dalam relung. Akhirnya hatinya walaupun tidak menggerakkan lisannya, zikir qalb. Allah, 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 Allah. Dan meningkat lagi, ya. Zikirnya bukan hanya sebatas, tapi naik turun napasnya. Allah, Allah, Allah. Akhirnya kalau sudah biasa, maka nanti spontannya hatinya penuh dengan ketentraman, kedamaian, maka otomatis lisannya pun yang keluar yang baik-baik saja, insya Allah. Jadi sama-sama mari afdal fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la sebagai penutup kembali sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lisan. Ahzin lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan.
fa innaka bidzalika ta'wilhu syaitan. Dengan demikian engkau dapat mengalahkan syaitan. Saat kita mampu menahan dan yang keluar yang baik-baik saja, sehingga hati kita yang menjadi panglima dari cara berpikir, merasa, dan akhirnya senantiasa zikrullah, otomatis nafsu, ada amarah, ada lawamah, ada mutmainnah, ada cenderung marah, ada yang labil, ada yang tenang. Maka jiwa yang mutmainnah itu dia akan mengeluarkan jiwa yang bersih, seperti ceret berisi dengan air yang jernih, keluarnya pun yang baik-baik saja. Sedangkan setan dia masuk mengintai dari nuansa hati kita, nafsu kita, terbuka celahnya sedikit saja, masuk di sana memprovokasi. Karenanya kuncinya adalah senantiasa memperbanyak zikrullah. Diam lebih baik, atau katakan sesuatu yang baik saja. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya Hannan, ya Mannan, ya badi'us samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikan senantiasa kami dalam rahmat kasih sayang-Mu. Jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Ya Allah, kami lemah, Engkau yang Maha Kuat. Beri kekuatan lahir batin pada kami. Kami hina, Engkau yang Maha Mulia. Muliakan kehidupan dunia akhirat kami. Kami fakir, Engkau yang Maha Kaya. Sejahterakan kehidupan penuh dengan keberkahan keridhaan-Mu. Jadikan ya Allah pandangan mata kami, lisan kami, pendengaran kami, ujur tubuh kami terpenuhi dengan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya Al-Quranul Karim. Ya Salam, Salimna, Ya Habib, Ihfadna, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Hayy, Ya Qayyum, Birahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.